Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi Bapak serta teman-teman semua. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami kelompok 1. Di sini saya bersama rekan-rekan saya, Daeng Rizky Maulana, Rismawati, dan Muhammad Ansar. Kami akan mempresentasikan hasil proyek kami. Yang pertama ada latar belakang masalah. Sistem hanya dirancang untuk mendukung perancangan data pasien, pengelolaan rekam medis, dan penyajian laporan layanan kesehatan, khususnya di Puskesmas Kampung Sekban. Sistem tidak terhubung dengan sistem informasi puskesmas lainnya maupun database eksternal. Fitur yang disediakan mencangkup pendaftaran pasien baru, pencatatan riwayat kunjungan, serta pembaharuan dan penghapusan data. Hak akses dibatasi untuk dua jenis pengguna. Yaitu admin untuk pengelolaan data dan petugas puskesmas untuk pencatatan layanan. Sistem ini tidak mencangkup penjadwalan janji temu otomatis maupun layanan konsultasi online. Tujuan dari pengembangan sistem informasi puskesmas berbasis web ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan data pasien di Puskesmas Sekban. Sistem ini dirancang untuk mempermudah pencatatan serta pelacakan riwayat kesehatan pasien guna mendukung pelayanan yang lebih baik. Selain itu, sistem juga bertujuan menyediakan laporan data kesehatan yang cepat, terstruktur, dan akurat sebagai dasar pengambilan keputusan, serta mengurangi potensi kesalahan administrasi melalui digital proses pencatatan. Materi berikutnya akan dibawakan oleh teman saya, Rismawati. Kemudian di sini ada beberapa manfaat sistem informasi puskesmas. Yang pertama, peningkatan akurasi data. Dengan pencatatan data yang terkomputerisasi, sistem akan mengurangi resiko kesalahan yang sering terjadi dalam pencatatan manual. Kedua, efisiensi layanan puskesmas. Sistem akan mempercepat proses administrasi seperti pendaftaran pasien dan pengelolaan rekam medis, sehingga waktu pelayanan dapat lebih singkat. Ketiga, kemudahan akses informasi. Data pasien dan layanan kesehatan dapat diakses dengan mudah oleh petugas yang berwenang, meningkatkan koordinasi dan respon terhadap kebutuhan pasien. Yang keempat, meningkatnya kualitas pelayanan. Dengan informasi pasien yang lebih terstruktur, petugas kesehatan dapat memberikan pelayanan yang lebih terarah dan tepat sesuai kebutuhan pasien. Yang kelima, dukungan pengambilan keputusan berbasis data. Informasi kesehatan yang tersimpan secara digital dapat digunakan untuk membuat keputusan strategis dalam meningkatkan kualitas layanan puskesmas. Yang keenam, peningkatan transparansi. Sistem ini memungkinkan puskesmas menyajikan laporan yang akurat kepada pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah dan masyarakat. Kemudian di sini ada kodingan pembuatan sistem informasi puskesmas. Yang pertama ada homepage, kemudian router navigasi admin utama, kemudian halaman dokter, halaman jadwal dokter, daftar kunjungan, halaman menu, halaman obat, halaman pendaftaran, kemudian ada halaman profil dokter, halaman profil obat, halaman profil pasien, halaman profil tindakan lab, halaman profil tindakan medis, halaman profil user, halaman tambah dokter, halaman tambah jadwal, halaman tambah obat, halaman tambah pasien, halaman tindakan lab, halaman tambah tindakan medis, halaman tambah user, halaman tindakan lab, halaman tindakan medis, halaman user, halaman login, dan terakhir ada router login. Kemudian di sini ada beberapa fitur utama yang kami kembangkan. Yang pertama ada homepage admin utama, kemudian halaman tambah pasien, kemudian halaman poli umum, profil pasien, halaman daftar dokter, halaman tindakan lab, halaman tindakan medis,
kemudian detail tindakan medis. Untuk lebih lengkapnya, silahkan menonton demo aplikasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan demo aplikasi dari hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok 1, tentang aplikasi sistem puskesmas berbasis mobile. Sebagai informasi, pada aplikasi ini terdapat beberapa peranan admin, yaitu dimulai dari admin utama, admin poli umum, admin poli gigi, admin poli kesehatan ibu dan anak, admin laboratorium, admin kasir, dan admin apotek. Dan untuk memulai, saya akan mulai sebagai admin utama. Langsung saja, saya akan masuk sebagai admin utama. Ya, ini adalah tampilan awal atau tampilan home dari halaman admin utama, di mana di sini terdapat beberapa informasi atau data yang dibungkus dalam style card. Yang pertama ada statistik, yaitu di sini terdapat statistik pasien, yaitu pasien yang sudah terdaftar di puskesmas ini. Berikutnya adalah data pendapatan, yaitu total pendapatan yang sudah didapatkan oleh puskesmas ini. Kemudian berikutnya di bawah adalah data-data dari pasien terbaru yang juga dibungkus dalam style card. Di sini bisa kita lihat ada 3 pasien terbaru, yang mana memang baru hanya ada 3 pasien yang terdaftar dalam aplikasi ini. Berikutnya kita akan masuk ke fitur-fitur atau halaman-halaman apa saja yang terdapat dalam admin utama ini. Untuk mengaksesnya, kita dapat mengklik tombol menu yang ada di bottom navbar di bawah sini. Ya, ini adalah fitur-fitur atau halaman-halaman yang tersedia di admin utama. Yang pertama adalah pasien. Kedua ada kunjungan. Berikutnya ada data dokter, tindakan lab, users, data obat, data tindakan medis, laporan, dan terakhir ada tombol logout. Kita mulai dari pasien. Ini adalah tampilan
dari halaman pasien, di mana jika dilihat di sini terdapat sebuah tombol untuk menambahkan pasien baru. Ada juga search bar yang bisa digunakan apabila nantinya daftar pasien ini sudah bertambah banyak, bukan hanya 3. Berikutnya di bawahnya terdapat tab style atau gaya tab, di mana terdapat 2 tab. Yang pertama adalah tab daftar pasien. Tentunya seperti namanya, tab ini menampilkan daftar pasien yang sudah terdaftar di aplikasi ini atau puskesmas. Berikutnya di sebelahnya adalah antrian pasien. Untuk tab antrian pasien akan saya bahas dari belakang. Jadi untuk saat ini kita fokus dulu ke daftar pasien. Pada daftar pasien, data-data dari pasien ini dibungkus dalam style card, di mana jika kita klik, maka akan muncul modal yang menawarkan 2 opsi, yaitu lihat data pasien atau masukkan ke antrian. Dan seperti yang saya katakan sebelumnya, untuk antrian pasien sendiri akan saya bahas dari belakang. Jadi untuk saat ini kita fokus pada data pasien. Ya, jika diklik opsi dari data pasien, lihat data pasien, maka akan masuk ke halaman yang menampilkan informasi-informasi dari si pasien itu. Kita mulai dari atas, yaitu ada card informasi di mana terdapat foto pasien, nama pasien, ID pasien, jenis kelamin. Dan jika diperhatikan, di pojok kanan bawah terdapat 2 tombol yang fungsinya tentunya mudah ditebak karena sudah terdapat nama tombolnya itu sendiri, yaitu tombol hapus dan tombol edit. Kita mulai dari tombol edit. Ya, seperti namanya, tombol edit berguna untuk mengedit data pasien apabila pada pendaftaran sebelumnya, pada pendaftaran pasien, mungkin ada kesalahan input dari admin, maka kita bisa mengeditnya di sini. Di sini saya akan mencoba mengedit alamat dari si pasien. Sebelum itu kita lihat dulu alamat. Ya, di sini alamatnya masih Jalan Mambruk. Dan setelah saya edit menjadi Jalan Yosudarso, klik simpan. Ya, dan data pasien berhasil diperbarui. Ya, dari sebelumnya Jalan Mambruk menjadi Jalan Yosudarso. Berikutnya adalah tab riwayat kunjungan, di mana pada tab ini menampilkan informasi dari riwayat kunjungan pasien yang sudah dilakukan sebelumnya. Di sini terdapat riwayat kunjungan pasien dengan keterangan waktu 2 jam yang lalu, dan juga keterangan status sebagai selesai. Berarti pasien ini sudah selesai melakukan 1 kunjungan ke puskesmas 2 jam yang lalu. Kemudian poli yang dituju adalah poli umum. Lalu pemeriksaan yang dilakukan oleh nama Dr. Fahmi. Berikutnya obat yang diambil adalah captopril dan asam mefenamat. Kemudian ada tindakan medis, ada informasi pembayaran, dan juga status pengambilan obat. Berikutnya kita masuk ke fitur selanjutnya, yaitu fitur kunjungan. Pada fitur kunjungan, tampilannya tidak banyak berubah dari pada tampilan home tadi. Karena pada dasarnya di sini fitur kunjungan menampilkan siapa saja pasien-pasien yang sudah melakukan kunjungan dalam kurun waktu beberapa jam atau beberapa hari terakhir. Di sini bisa dilihat, yaitu terdapat keterangan waktu masuk atau waktu kunjungan, ada 2 jam yang lalu, 3 jam yang lalu, dan bahkan 11 jam yang lalu. Kemudian di bawahnya terdapat ada status kunjungan, di mana status kunjungan selesai ditandai dengan teks yang berwarna hijau. Sedangkan status kunjungan yang masih dalam proses atau masih dalam tahap pemeriksaan di poli-poli yang dituju akan ditandai dengan teks yang berwarna orange. Dan jika ditekan atau diklik pada card ini salah satunya, maka akan masuk ke
halaman riwayat kunjungan, di mana pada halaman ini menampilkan riwayat kunjungan yang dilakukan pasien tadi. Yang sebenarnya tampilannya tidak berbeda jauh dari tab riwayat kunjungan pada profil pasien tadi. Berikutnya ada data dokter. Pada data dokter, seperti namanya, tentunya data dokter menampilkan data-data dari dokter yang terdaftar di puskesmas ini. Yang tentunya fitur-fiturnya tidak jauh berbeda atau bahkan sama dengan fitur-fitur yang ada di data pasien tadi. Namun yang lupa saya bahas adalah sebenarnya kita juga bisa menambahkan pasien baru dari halaman data pasien ini. Jika diperhatikan baik-baik, terdapat sebuah tombol di sini dengan nama tombol yaitu tambah pasien baru. Bisa diklik jika ingin menambahkan pasien baru, kemudian akan diberikan form untuk mengisi data dari pasien yang ingin ditambahkan. Di sini saya akan coba mengisi nama Ainun, nomor KTP. Ya, jika sudah selesai mengisi semua input yang disediakan, maka bisa diklik tambah. Ya, dan data pasien berhasil ditambahkan. Bisa dilihat di sini pasien yang baru saja kita tambahkan tadi dengan nama Ainun berhasil ditambahkan. Dan jika kita mengklik card dan mengklik lihat data pasien, kita akan masuk ke halaman informasi atau halaman profil pasien. Jika dilihat di sini tab riwayat kunjungan masih kosong dengan keterangan tidak ada riwayat kunjungan untuk pasien ini. Ya, lanjut lagi ke data dokter tadi. Fiturnya tidak jauh berbeda dengan yang ada di halaman data pasien. Yang membedakan hanyalah mungkin adalah inputan-inputan atau data-data yang harus dimasukkan saat mendaftarkan dokter. Berikutnya adalah tindakan lab, di mana pada halaman tindakan lab ini menampilkan informasi-informasi atau apa saja jenis-jenis pemeriksaan yang terdapat dalam laboratorium yang ada di puskesmas ini. Bisa dilihat sini ada banyak sekali jenis pemeriksaan yang tersedia, dan jika kita coba klik salah satunya, maka akan muncul ke tampilan profil dari pemeriksaan lab itu sendiri, di mana terdapat dua tombol yang sama seperti profil-profil sebelumnya, yaitu di profil dokter dan profil pasien, di mana memiliki fungsi untuk edit dan juga menghapus data. Berikutnya adalah users, di mana pada halaman users menampilkan data-data dari para users yang bisa mengakses sistem atau aplikasi ini. Jika dilihat terdapat total 7 users, dan bahkan kita bisa menambahkan user baru. Berikutnya adalah data obat. Bisa menambahkan data obat, melihat informasi obat secara lebih detail, dan juga tentunya ada tombol edit dan hapus.
Berikutnya ada data tindakan medis yang kurang lebih sama dengan data-data sebelumnya. Kemudian ada halaman laporan. Pada halaman laporan ini terdapat beberapa card. Yang pertama adalah card dengan keterangan di bawah sini, yaitu hari ini, menunjukkan timeline atau garis waktu atau durasi dari informasi yang ditampilkan di sini, di mana di sini ada hari ini, minggu ini, bulan ini, dan juga all time atau selamanya, semua periode. Berikutnya adalah distribusi kunjungan per poli, di mana di sini terdapat poli umum dengan angka 4, yaitu mengindikasikan ada 4 kali kunjungan ke poli umum dan juga 1 kali kunjungan ke poli kesehatan ibu anak. Kemudian ada total keseluruhan, total 5 kunjungan, yaitu 5 kali kunjungan yang dilakukan pasien pada puskesmas ini, total pendapatan 120.000, total BPJS atau total pasien BPJS adalah 3, dan total pasien non-BPJS adalah 1. Berikutnya adalah tombol lockout yang tentunya fungsinya untuk keluar dari halaman admin utama ini. Berikutnya kita akan seperti yang saya katakan sebelumnya, saya akan membahas tentang tab antrian pasien ini dari belakang. Nah, untuk antrian pasien ini berfungsi untuk saat kita ingin memindahkan pasien atau mengarahkan pasien ke poli yang diinginkan. Kita bisa mengklik card dari pasien yang ingin kita pindahkan ke poli, lalu masukkan ke antrian. Jika sudah, bisa dicek di tab antrian pasien di sini, maka pasien yang kita pindahkan tadi sudah muncul di antrian pasien. Kemudian berikutnya, untuk mengarahkannya ke poli yang diinginkan, bisa kita klik lagi dan muncul modal yang memberikan opsi ke poli apa saja bisa kita alihkan pasien-pasien ini. Untuk saat ini saya akan menggunakan poli umum. Ya, dan pasien sudah keluar dari antrian pasien. Berikutnya, karena 2 pasien tadi saya arahkan atau saya alihkan ke poli umum, maka berikutnya saya akan login atau masuk sebagai admin poli umum. .com PO 123456. Ya, ini adalah tampilan awal atau tampilan home dari admin poli umum, yang jika diperhatikan memang tidak jauh berbeda dengan tampilan home dari admin utama. Namun jika diperhatikan baik-baik, di sini terdapat satu buah informasi atau satu buah teks informasi dengan nama status, di mana di sini status ini diinformasikan bahwa belum diperiksa. Artinya kedua pasien ini baru dipindahkan dan belum diperiksa oleh dokter poli. Dan untuk melakukan aksi pemeriksaan ini, maka kita bisa mengklik pada card pasien, lalu lakukan pemeriksaan. Di sini karena yang melakukan pemeriksaan adalah dokter, maka disediakan juga tab dari riwayat kunjungan agar dokter bisa melihat rekam medik atau riwayat pasien ini. Ya, kita kembali ke pemeriksaan. Di sini kita bisa memilih dokter, kemudian masukkan gejala. Kemudian terdapat satu inputan, yaitu rujukan ke laboratorium. Namun saya akan lewati ini dulu dan akan saya bahas dari belakang. Nah, di sini terdapat fitur untuk memilih obat. Kita bisa masukkan jumlah dari obat. Kemudian memasukkan catatan.
2 kali 1 sehari. Lalu selesai. Berikutnya adalah pilih tindakan medis. Jika sudah, maka bisa diklik tombol simpan pemeriksaan. Oke, maka status pasien akan berubah menjadi selesai periksa. Namun, apabila sebelumnya terjadi sebuah kekeliruan dalam menginput data pasien, kita juga bisa melakukan pemeriksaan ulang. Contohnya mungkin saya keliru dalam menginput atau memasukkan gejalanya. Jika dirasa sudah diperbaiki, maka bisa langsung simpan pemeriksaan lagi. Bisa dilakukan hal yang sama untuk pasien berikutnya. Nah, jika pada pasien sebelumnya saya melewati inputan dari rujukan laboratorium, maka pada pemeriksaan pasien kali ini saya akan mencoba fitur dari rujukan laboratorium ini. Jika diklik, terdapat daftar dari jenis-jenis pemeriksaan lab. Saya akan mencoba tes malaria dan tes urin lengkap. Saya klik selesai. Nah, jika diperhatikan sebelumnya, tombol di bawah sini merupakan tombol untuk menyimpan pemeriksaan. Namun, jika kita melakukan input pada field inputan untuk rujukan laboratorium, maka tombolnya akan berubah menjadi alihkan ke lab. Maka kita bisa langsung mengalihkan pasien ke lab. Ya, dan pasien berhasil dialihkan ke lab. Dan ketika pasien berhasil dialihkan ke lab, maka tampilan dari kartu pasien atau info pasien akan berubah menjadi pudar atau bisa dikatakan read only atau cuma bisa dibaca dan tidak bisa dilakukan aksi apa-apa. Dan untuk pasien yang sudah selesai diperiksa, kita bisa mengklik untuk dialihkan ke kasir. Nah, jika pasien sudah dialihkan ke kasir, data dari pasien ini sudah tersimpan di daftar kunjungan pasien poli umum. Kembali ke pasien laboratorium tadi, kita bisa mengakses atau melakukan aksi untuk pasien ini tentunya di laboratorium. Maka dari itu saya akan mencoba masuk sebagai admin laboratorium. RW 09 67275 gmail.com, kemudian lab 123. Ya, di sini saya berhasil login sebagai admin laboratorium. Nah, dan jika dilihat data dari pasien tadi yang kita alihkan dari poli umum sudah ada di antrian laboratorium dengan status belum diperiksa. Jika seperti ini, kita bisa langsung saja melakukan pemeriksaan pada pasien ini. Tinggal klik card, dan lakukan pemeriksaan. Tinggal masukkan ke inputan, saya akan masukkan data sembarang atau biopsi, trace. Jika sudah, maka bisa diklik simpan hasil pemeriksaan. Setelah selesai, maka pasien sudah dinyatakan selesai diperiksa dan kita bisa mengalihkan kembali ke poli asal dari pasien ini. Dan otomatis data pasien tersebut sudah terekam di daftar kunjungan pasien laboratorium. Sini ada detail dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pasien dengan nama Ainon. Ya, kita kembali ke admin poli umum karena pasien tersebut sudah dialihkan kembali ke poli asal.
terus. Ya, kita berhasil kembali. Nah, dan status pasien tadi dari yang sebelumnya tidak bisa dilakukan apa-apa atau cuma berstatus read only, sekarang sudah bisa dilakukan aksi dengan, dan juga status pasien sudah berubah dari laboratorium menjadi pasien lab. Artinya pasien ini baru saja melakukan pemeriksaan di laboratorium. Dan bisa kita lakukan aksi lanjutkan pemeriksaan. Ya, di sini kita bisa melanjutkan pemeriksaan berdasarkan hasil dari pemeriksaan laboratorium sebelumnya. Nah, dan di bawah sini juga terdapat dua opsi untuk pemilihan obat. Ada obat paket dan juga obat racikan. Karena sebelumnya saya sudah memilih opsi dari obat paket, maka pada pasien kali ini saya akan mencoba opsi dari obat racikan. Jika sudah, bisa dilakukan simpan, dan status pasien akan berstatus selesai diperiksa. Dan jika sudah seperti ini, kita bisa langsung mengalihkan ke kasir. Dan untuk berikutnya tentunya kita akan masuk ke admin kasir. Ya, kita sudah berhasil masuk sebagai admin kasir, di mana dua pasien tadi yang sebelumnya sudah kita lakukan pemeriksaan di poli dan juga di laboratorium, sudah kita masukkan ke admin kasir. Dan bisa langsung dilanjutkan ke proses pembayaran. Di sini terdapat detail tagihan, yaitu apa saja tagihan yang dimiliki oleh pasien ini. Dan jika dilihat pada riwayat pembayaran, pasien sudah pernah melakukan pembayaran sebelumnya, yaitu dengan total tagihan 117.400 dan uang yang dibayar adalah 120.000. Berikutnya total tagihan pasien adalah 96.400. Di sini ada inputan untuk memasukkan jumlah uang yang pasien masukkan. Saya akan mencoba masukkan 100.000 dan proses pembayaran. Ya, dan pembayaran telah berhasil diproses. Berikutnya untuk pasien berikutnya, yaitu pasien Ainun, kita lakukan proses pembayaran. Tampilannya sama seperti yang tadi, namun jika kita pergi ke proses pembayaran di bawah, kita sudah tidak menemukan inputan untuk memasukkan jumlah uang yang diberikan pasien lagi, karena pasien ini merupakan pasien BPJS, maka tidak diwajibkan untuk membayar tagihan dan hanya perlu untuk melakukan validasi pembayaran. Ya, dan pembayaran pasien berhasil divalidasi. Berikutnya, kedua pasien tadi akan langsung dipindahkan ke antrian apotek untuk mengambil obat. Dan tentunya saya akan mencoba untuk masuk sebagai admin apotek. gmail.com. Ya, ini adalah tampilan dari admin apotek, di mana dua pasien sebelumnya yang sudah saya arahkan dari
kasir ke apotek sudah ada di sini dengan status yaitu belum ambil obat. Langsung saja kita bisa melakukan proses pengambilan obat. Di sini terdapat beberapa informasi, yaitu informasi obat yang diambil adalah obat paket dengan jumlah 12 tablet. Berikutnya adalah catatan dokter, yaitu 2 kali sehari atau dosis yang boleh diambil untuk mengkonsumsi obat-obatan ini. Berikutnya, jika kita sudah memberikan obat, maka bisa langsung melakukan konfirmasi pengambilan obat. Dan juga terdapat tab dari riwayat pengambilan, di mana pasien ini sudah pernah melakukan 2 kali pengambilan obat sebelumnya. Langsung saja kita konfirmasi pengambilan obat. Maka pasien sudah bisa dikonfirmasi. Ya, dan pasien berhasil dikonfirmasi. Ya, maka kedua pasien tadi sudah selesai melakukan kunjungan pada puskesmas ini. Dan kita bisa kembali ke admin umum untuk melihat apakah kedua pasien tadi sudah masuk ke antrian kunjungan, sudah masuk ke data kunjungan atau belum. Ya, kita akan langsung saja masuk ke halaman kunjungan. Dan kedua pasien tadi sudah masuk ke daftar kunjungan dengan status selesai berkunjung. Kita bisa cek riwayat kunjungan. Ya, ini adalah riwayat kunjungan terbaru pasien, yaitu 14 menit yang lalu. Ya, dengan total bayaran yang sama tadi adalah 96.400. Baik, sekian dari kami, dari demo aplikasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.